yang tidak bisa dinalar oleh akal, yang dialami oleh golongannya para wali-wali, itu namanya karomah. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bisa terbang melihat ribuan santrinya, itu karomah, itu bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu kejadian yang di luar nalar manusia, khariqil adat, yang dialami oleh para nabi, itu namanya mukjizat. Contoh, tongkat Nabi Musa bisa membelah segara. Tongkat Nabi. Contoh, khotam Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman bisa menghalau angin. Enak bu kalau jenengan punya cincin Nabi Sulaiman, nggak usah pakai AC. Angin, come here. I'm coming. Itu cincin Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Dawud bisa membuat baju jira. Apa baju jira? Baju perang. Jadi baju besi dipuklek-puklek gitu, dibentuk jadi baju. Nggak usah pakai tukang las. Nggak usah pakai tukang las, bisa melemeskan baju besi. Itu mukjizat Nabi Dawud. Serta mempunyai suara yang sangat merdu, indah. Saking merdunya suara Nabi Dawud, sampai-sampai ketika ada daun yang jatuh dari ranting, itu seakan-akan nggak ada gravitasi bumi, bu, diem. Saking merdunya suara Nabi Dawud. Makanya kalau biasanya tukang muadzin, tukang adzan itu tawasulnya kepada Nabi Dawud. Tapi suara enak dan gak enaknya tergantung mic. Walaupun ngundang Habib Syekh, tapi kalau mic-nya mati, tidak bisa. Suara enak tidak enak tergantung mic. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung saja. Salah satu sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga yaitu adalah sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Umar itu adalah sahabat yang paling galak, paling keras, paling keren. Saking kerennya Sayyidina Umar, bukan hanya manusia, setan pun takut. Nabi pernah berkata, inna syaiton yufarriqu min dili Umar. Sesungguhnya setan itu kabur apabila melihat bayangan daripada Sayyidina Umar. Takut bu, setan sama Sayyidina Umar takut. Maka terkadang kalau di Indo sana biasanya pintu rumah ditulisi Umar Faruk. Sering ketemu? Sering tahu? Kenapa? Dengan tujuan rumah saya biar nggak dimasuki setan. Terkadang di toko-toko, di selorokan, di laci itu ditulisi Umar Faruk. Kenapa? Biar nggak dicuri tuyul. Masalahnya tuyul zaman dulu dengan zaman sekarang nggak sama. Terkadang yang mencuri namanya Umar. Ya kan? Kalau tuyul zaman dulu dibacakan ayat kursi takut, tapi kayak tuyul zaman sekarang nggak mempan. Ayat kursi sak mejone mboten mempan. Tapi memang ada salah satu keterangan hadis Nabi Muhammad SAW, ayat kursi itu bisa untuk mengusir setan. Bisa untuk mengusir setan, bisa untuk mengusir jin-jin yang bandel, itu dibacakan ayat kursi. Itu kalau jin setan yang dari golongan iblis. Tapi kalau setan dari golongan manusia bagaimana? Dibacakan ayat kok nggak mempan, ditaruh ayatnya, diambil kursinya, dikeprukkan. Direken doro apa iki Pak yo. Dikeploki doro apa iki Pak. Kalau setan takut sama ayat kursi, tapi kalau manusia ayatnya ditaruh, kursinya diambil, dikeprukkan, insya Allah mati. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, inna dzurriyyata syaiton, sesungguhnya dzurriat keturunan daripada setan, ai auladi iblis, yaitu anak-anak daripada iblis, la laknatullah alaih. Iblis wa ismuhu Azazil, iblis juga mempunyai kata nama selain iblis alias Azazil. Iblis itu namanya Azazil, santrinya Gusti Allah yang pertama, penghuni penguasa langit 7 sab 7 kem. Iblis santrinya Gusti Allah yang pertama, alim, ibadahnya ribuan tahun. Kalau dibanding dengan kita gak ada apa-apanya ibadahnya iblis. Alim, ngaji ribuan tahun, ibadah ribuan tahun. Tapi kenapa kok dia diusir oleh Allah? Karena sombong. Karena sombong. Berarti kita tidak boleh sombong. Dan kita tidak bisa untuk menyombongkan diri. Kenapa? Karena tubuh kita bumi. Tubuh kita ini, lobang-lobang yang ada pada tubuh kita ini mengeluarkan sesuatu yang enggak baik. Mulai mata ngetokno ketek, kuping susu melek, ya, mulai dari mulut seperti itu, dari hidung seperti itu, ya, dan lain. Iler kita dibanding dengan ilernya burung walet lebih mahal mana? Itu kok malah mau disombong-sombongin. Umpamanya iler kita itu laku, Bu. Saya kalau tidur nggak pakai bantal, pakai batok. Oke. Kenapa? Tangi turu setor sak liter. Tangi turu setor sak liter. Tapi untungnya kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan walet. Wa ismuhu Azazil, setan iblis juga dipanggil dengan sebutan Azazil. Iblis mempunyai tis'ah, mempunyai 9 anak. Berarti iblis tidak ikut KB. Kalau iblis ikut KB, dia mempunyai cuma 2 anak cukup. Iblis saja tidak ikut KB, masa kita mau ber-KB? Mempunyai 9 anak. Langsung ya? Tapi perjanjian, kalau nama-nama anak iblis ini kebetulan cocok dengan nama jenengan, tidak boleh marah. Tidak boleh. Soalnya saya pernah pengajian, ternyata namanya panitia cocok gitu. Marah. Turun dari pentas, pecuca-pecucu tak bilang, kenapa itu kok marah? Anu Bib, anaknya iblis itu namanya sama dengan salah satu nama panitia. Perjanjian, apabila nama ini cocok dengan jenengan nggak boleh pulang. Nggak boleh. Jangan tersinggung. Kalau maksa pulang tak dongano anyang-anyangan. Anyang-anyang itu cer-cer, cur-cur terus. Yang pertama, mana tadi? Yang pertama, Zalitun. Ada yang cocok? Kalau Yutun ada? Yutun ada? Jumiatun, oh bukan, Zalitun. Zalitun ini anaknya iblis yang barak, fahwa sohibul aswak. Zalitun ini kerjaannya ada di pasar, Bu. Di pasar dia, bukan jaga parkir, bukan. Bayan sibu fiha royatahu, serta di pasar Zalitun ini menegakkan bendera-benderanya. Jadi kalau jenengan bisa melihat alam goib, di pasar-pasar itu ada bendera tulisannya Zalitun. Tapi tidak usah pakai majlis ya, majlis Zalitun bukan. Kalau di Indo kan musim seperti itu, majlis apa, namanya Zalitun. Dia ini ada di pasar-pasar. Apa tugasnya? Wahwa fi kulli sukin, dia ada di setiap pasar. Yuzayyinu lil ba'iin, menghiasi para pedagang-pedagang pasar, al-laqwa, supaya bohong. 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 Ini asli
barangnya asli sampai gitu kalau ngomong. Kalau istilah Jawa niki sak westu nih. Tapi ternyata berarti dia bohong karena godaan Yutun. Yuk, itu. Wal halifah serta sumpah wallahi demi Allah. Nah itu tidak boleh. Hanya sekedar ingin dagangannya laris, dia bersumpah atas nama Gusti Allah. Murah temen namanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sampai bersumpah. Dulu di zaman Sayyidut Tabi'in, pemimpin dari Tabi'in, ada yang namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini santri langsung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan Al-Basri ini lagi manten anyar, kemanten baru. Dia jalan-jalan di pasar Basroh, Irak. Dia jalan-jalan sambil menggandeng pasangannya, kepingin membeli kain sutra. Kan ada toko-toko banyak itu kan. Toko yang pertama si penjual bersumpah-sumpah, wallahi ini kain bagus, wallahi ini kain asli, demi Allah ini kain paling bagus sedunia, seperti itu. Diparanin sama Imam Hasan Al-Basri, gimana dik, gimana mas mau beli? Nggak usah beli di sini. Kenapa? Yang jual suka sumpah-sumpah. Masa gara-gara dagangan sampai bersumpah? Kita cari toko yang lain. Dari toko yang lain, dilalahnya ketemu toko yang lain. Dibelilah itu kain sutra, langsung pulang. Sudah mendapat 1 tahun kemudian, diajak lagi istrinya Imam Hasan Al-Basri jalan-jalan. Pergi ke toko yang dulu, orang yang jual sambil bersumpah. Ternyata sekarang sudah nggak suka sumpah. Diam sambil baca Quran, tidak suka sumpah. Akhirnya kan dalam hatinya Imam Hasan kan bertakon-takon, bertanya, diparani itu toko, mas dulu sampean jual kain di sini? Ya betul. Dulu jenengan kok suka sumpah, membawa nama Gusti Allah. Sekarang kok jenengan nggak suka sumpah. Kenapa mas? Dijawab, dulu waktu itu aku punya istri cerewet. Kalau aku pulang tidak bawa uang, aku diomelin. Kadang diserampang sandal. Lah terus, alhamdulillah bojoku mati. Coba bu, kalau istri yang cerewet mati, bukan innalillahi tapi alhamdulillah. Ya. Berarti disuruh salam cerewet. Alhamdulillah bojoku mati sing cerewet. Lah terus sekarang alhamdulillah diganti oleh Allah istri yang soleha. Soleha lek jenengan suliha. Diganti oleh istri yang lebih soleha. Jadi kalau saya pulang bawa duit, nggak pernah diomelin, disambut dengan senyum yang mesra. Alhamdulillah. Terkadang ibu-ibu, suami ini bisa melakukan ketindakan kriminalitas itu gara-gara dorongan dari istri. Makanya jangan ojo galak-galak. Rata-rata suami istri itu yang mati dulu istrinya apa suaminya? Suaminya. Ya enggak, bukan istrinya. Enggak boleh galak kan? Wal halifah sumpah palsu al kadibah serta berbohong. Watatifal kaili serta ngurangi timbangan. Mengurangi timbangan. Ini tugasnya Yutun semua ini. Wal mizan serta curang di dalam takran. Jadi timbangannya, takrannya dikurangin, beli beras 1 kilo dikurangi 1 on jadi 9 on. Serta timbangannya tuh dicurangin, diganjul biar kalau nimbang bisa enggak cocok seperti itu ya. Ini semua tugasnya Yutun.
Zalitun anak pertama daripada iblis LA laknatullah alaih. Tugasnya Zalitun. Itu anak yang pertama. Wafil kamus, dan di dalam kamus diterangkan amala Zalitun juga mempunyai nama Zalanbur. Zalanbur ayufarriqo binar rajuli wa ahlihi. Tugasnya membuat percekcokan antara laki dan perempuan. Ini tugasnya Zalanbur. Wa amma Wasinun, serta anak iblis yang kedua bernama Wasinun. Ada yang sama? Enggak. Iwasi, oh no Iwasi. Warsini ada. Kalau Wasinun tidak ada. Oh selamat. Wasinun anak iblis yang kedua. Wahwa sahibul musibah, dia menggoda orang ketika ditimpa musibah. Bagaimana? Fahwa yuzayyinu siyaha wal lahma wal hududi wa nahwahu. Jadi kalau ada orang kena musibah, dia tuh dibisiki oleh Wasinun. Tuh loh, kamu, keluargamu, anakmu umpamanya kasih musibah, anaknya mati, meninggal. Tuh loh, anak kamu mati. Berarti Allah nggak sayang sama kamu. Lalu bagaimana? Dia berjerit-jerit. Dia menampar pipinya sendiri, menyambur-nyamburkan debu di kepala. Ini semua adalah tradisi jahiliyah. Jadi kalau perempuan-perempuan jahiliyah terdahulu, kalau dia tuh tertimpa musibah, dia marah-marah, nempeleng pipinya sendiri, meropek-ropek bajunya sendiri, nangis-nangis, jerit-jerit. Itu adalah tradisi jahiliyah. Kenapa? Seakan-akan dia tidak menerima takdirnya Gusti Allah. Nah, jadi kalau kita ini kena musibah, bagaimana? Di dalam Al-Baqarah disebutkan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang tertimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma huwa musibah? Apakah itu musibah? Apa itu musibah? Kecelakaan. Oh my god, kecelakaan di mana itu? Di dapur. Apa itu musibah? Ujian akhir semester. Hah? Teguran. Oh, ditegur rupanya. Apa itu musibah? Ujian semester. Bencana apa? Alam. Apa itu musibah? Mahwal musibah. Apa itu musibah? Musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak enak yang dialami oleh orang Islam, itu namanya musibah. Pokok kalau jenengan mendapatkan sesuatu yang enggak enak, itu namanya musibah. Tidak harus orang mati. Oh mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Apa contoh musibah terendah? Nabi Muhammad memberikan contoh tali sepatu yang putus. Jadi jenengan pulang dari sini, tali sepatumu putus yuk. Itu namanya musibah. Kira-kira jenengan menghadapi tali sepatu yang putus senang napa mboten? Nah, tidak senangnya jenengan itulah yang dinamakan musibah. Apakah boleh menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh nggak? Boleh. Jadi siaran di grup masing-masing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sopo mati yu. Tali nih sandal pedot. Boleh nggak? Boleh. Sekarang innalillahi ini seakan-akan dibuat orang yang apabila jenengan mendengar kata innalillahi itu adalah termasuk nasihat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahkan kalau jenengan di Indo itu yang tempat bawa mayat apa namanya? Keranda.
jenengan di rumah dengar innalillahi itu sebagai nasihat. Jenengan di rumah atau dimanapun ada keranda berjalan, ada orang mati, itu juga termasuk nasihat. Mungkin saya besok atau besok lusa saya pasti masuk ke keranda tersebut. Keranda itu adalah kendaraan yang paling horor, Bu. Kendaraan yang paling ngeri. Siapapun orang masuk situ pasti mati. Siapapun orang yang masuk situ pasti, apakah itu pegawai negeri, apakah itu pejabat, presiden pun masuk situ pasti mati. Apalagi Pak RT. Habib. Pasti wong Malang ini. Malang kurang kompak. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa amma Khofafun, anaknya iblis yang bernama Khofaf. Khofaf lah, bukan Khofifah loh ya. Khofaf. Fahuwa sharibus sarab, dia menggoda supaya orang meminum minuman keras. Homer, meminum minuman keras. Jenengan tahu apakah itu homer? Apakah itu minuman keras? Minuman keras itu contohnya bensin, minyak tanah, Es batu, air aki, itu minuman keras. Lah, seseorang ini digoda oleh iblis itu untuk segera dia tuh bisa meminum minuman keras. Bu, bedanya manusia sama malaikat apa? Wah, oke. Malaikat tak punya anak, oh. Malaikat tidak punya nafsu. Manusia gede nafsunya. Tak boys sama. Malaikat tidak punya nafsu, manusia gede nafsunya. Malaikat, manusia, hewan. Al-insan bainal malaikah wal hayawan. Manusia itu di tengah-tengah antara malaikat dan hewan. Hewan punya nafsu, nggak punya akal. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Manusia punya nafsu dan punya akal. Jenengan kita ini manusia derajatnya ini lebih atas, di bawah, lebih atas apa ya? Kita ini lebih atas daripada hewan, ya kan? Tapi kalau kita ini nafsunya kalah, akalnya menang, kita akan mengalahkan derajatnya malaikat. Wis, kita ndak bahas malaikat, ndak sih. Ya kan? Malaikat kalian ndak punya nafsu, ya kan? Ndak sih. Manusia, hewan, kita di atas, hewan di bawah. Ya kan, kita akan menangkan, kita di atas. Lah, sedangkan khomer, al-khomru yasturul akla. Khomer itu bisa nutupi akal. Manusia punya akal, punya nafsu. Hewan gak punya akal, punya nafsu. Kalau ada orang yang meminum minuman keras, sampai-sampai al-khomru yasturul akla, khomer itu bisa nutupi akal, berarti akalnya tertutup, posisinya sama dengan hewan. Tetapi masih lebih hina manusia yang nggak punya akal, maksudnya dalam keadaan mabuk. Kenapa? Contoh kambing. Kambing nggak punya akal. Manusia yang mabuk juga nggak punya akal. Tapi kambing nggak pernah miso-miso. Tahu tak sampean ketok kambing juaran uang tuh mah? Nggak tahu. Tapi kalau manusia yang sama-sama nggak punya akal, dalam keadaan mabuk, terkadang dia miso-miso. Saisi ini kebun binatang keluar semua. Mulai tengu, semut, jangkrik, sampai dinosaurus disebut kabeh. Itulah jeleknya manusia yang dalam keadaan mabuk. Dan juga dikatakan Nabiullah Yahya alaihissalam yang mati ketika kepalanya dipotong, itu juga disebabkan pemimpin yang dalam keadaan mabuk. Jadi hati-hati dengan minum-minuman.
Wa amma Murrah, dan anak iblis yang bernama Murrah fahwa sahibul mazamir. Anak iblis yang bernama Murrah dia menggoda manusia untuk meniup trompet atau seluling. Kok suling? Ternyata berarti suling itu haram. Yang diharamkan menurut ulama Ibnu Hajar, yang diharamkan suling yang ditiup bukan ke samping tapi ke depan. Peluit. Trompet. Ini ditujukan maksudnya suling ala India. Jenengan kalau menggunakan seluling India, ular kobra itu kan bisa ngeloget ya kan, saking merdunya. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Hajar. Seluring. Wa amma lakusun. Lakusun, ada yang bernama lakusun? Bahwa sahibul majusi. Anak iblis yang bernama Lakusun, dia itu spesialis menggoda kaum majusi. Siapa kaum majusi? Kalau sekarang disebut kaum Zoroaster, yaitu kaum penyembah api majusi. Dulu kerajaan Persia berkuasa 1200 tahun. Ada kerajaan lagi bernama kerajaan Romawi berkuasa 1400 tahun. Ini raja-raja besar, Bu, penguasa-penguasa dunia. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, api yang disembah selama 120 tahun langsung padam ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Dan kerajaan Persia, kerajaan Romawi yang sangat megah, itu dinding-dindingnya retak. Itu sudah menyebutkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad akan meruntuhkan Romawi dan Persia. Sekarang negara apa Persia? Negara Iran. Tetangganya Irak. Itu negara Iran dulu menjadi kerajaan Persia, majusi, penyembah api. Saya teringat suatu kisah. Ada seorang majusi namanya Bahram al-Majusi. Ini kisah yang sangat menarik. Diceritakan Bahram al-Majusi ini adalah seorang penyembah api. Dia punya anak wanita sekitar 7 orang. Cuantik-cuantik anaknya. Ya, cantik. Dia orang kaya, punya anak 7 orang perempuan semua. Saking kayanya anaknya nggak ada yang berani ngelamar, Bu. Minder. Saking kayanya anaknya nggak ada yang berani. Karena dia bukan orang beragama, cuma nyembah api, maka dengan akal yang tidak sehat dia menikahi ke-7 putrinya sendiri. Ini sing cerita sampai urat sekati pedot ini guyu sampai. Beda ngantuk ya. Orang Malang. Titi. Paling ya Ponorogo. Jawa Tengah. Oh ya. 7 anaknya nih dinikahi semua, Bu. Dinikahi semua. Berawal dari seorang ulama yang bermimpi namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Dia bermimpi gini. Dirawuhi Gusti Kanjeng Nabi. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, sampaikan salamku kepada Bahram al-Majusi." Dia bangun tidur, nggak mungkin. Masa sih Kanjeng Nabi kirim salam kepada orang kafir, orang yang nyembah api? Nggak mungkin. Dia tidur, akhirnya mimpi lagi. Didatangi Kanjeng Nabi lagi, Abdullah, sampaikan salamku kepada Bahram al-Majusi. Dia bangun, sudah 2 kali. Ini berarti mimpi yang hak, mimpi yang benar. Kalau jenengan mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu mimpinya benar, Bu. Karena setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi kalau sampean mimpinya seperti golongan yang ketemu Sunan,
ketemu wali pakai jubah, jenggotnya putih, megang botol gitu. Itu bisa jadi dari setan. Setan bisa menyerupai wali, tapi setan nggak bisa menyerupai nabi. Tapi kalau jenengan mimpi nabi, itu adalah hak mimpi yang benar. Akhirnya si Abdullah bangun, ya Allah 2 kali, berarti ini mimpinya benar. Saya akan cari siapa itu Bahram Al-Majusi. Dicari, akhirnya ketemu. Diketoklah itu pintunya Bahram. Assalamualaikum. Kula nuwun. Enggak. Sampurasun. Aku mulai. Los. Loh, kopine diunjuk rumiyin. Bisa jawab juga ternyata. Jadi ketok ya, tapi tidak pakai assalamualaikum. Lawang yang punya rumah ini Al-Majusi, penyembah api. Dicari, apa betul jenengan adalah Tuan Bahram Al-Majusi? Ya betul, sesuai nama saya Al-Majusi. Aku adalah penyembah api. Boleh saya masuk? Boleh. Pak Bahram, coba jenengan pikir, jenengan ini punya amalan apa? Saya nggak punya amalan apa-apa. Apa yang jenengan punya amal baik? Enggak, saya loh Al-Majusi, penyembah api kok saya. Dengan sangat bangganya. Tapi si Abdullah ini belum ngomong jenengan dapat salam dari Rasul dalam mimpi. Dia belum ngomong. Dia selidiki. Apakah jenengan punya amal yang baik gitu? Enggak punya amal apa-apa. Lalu ada apa? Lalu apa yang jenengan kerjakan selama 1 bulan yang lalu? Saya ini punya anak perempuan 7 orang. Cantik-cantik. Tidak ada yang bisa ngelamar anak saya karena terlalu cantik dan terlalu kaya. Lalu bagaimana Pak Bahram? Ya saya nikahin semua. Di pesta pernikahan saya mengobong apa ya? Saya membuat api yang sangat besar. Saya undang tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Saya undang semua. Kita sembah api sama-sama dan berpesta miras. Katanya sih si Bahram. Lalu Pak, apa yang terjadi? Ya ketika pesta setelah selesai, setelah buyar, saya bangun jam 2 malam. Ketika malam pertama saya keluar dari rumah, saya ngesis. Apa itu ngesis? Angin. Cari angin. Ternyata tidak disangka-sangka ada seseorang yang berukut-berukut. Orang tersebut masuk ke gudang. Saya menyangka paling ini mata-mata pencuri. Ternyata setelah saya selidiki, saya tebak seperti ini, dia mau ngambil sesuatu, nggak jadi. Paling mata-mata, biarin saja dah. Nggak lama kemudian datang lagi ini perempuan sama berukut-berukut, masuk ke gudang, tengok-tengok, seakan-akan mau mencuri kok ragu. Setelah saya tilik, setelah saya tilik, dia nggak jadi mencuri, dia pulang. Sampai ketiga kalinya akan mencuri sesuatu nggak jadi, dia pulang. Akhirnya saya ngikuti kemana dia pergi. Ternyata dia adalah seorang perempuan muslimah. Dia mau mencuri, dia nggak berani. Dia pulang, ternyata rumahnya gubuk. Di situ ada anak yatim 3 nangis karena lapar. Dan si wanita berdoa, ya Allah, aku sangat butuh ya Allah. Tapi jangan kau hinakan ya Allah. Saya minta tolong kepada si kafir Bahram Al-Majusi. Seperti itu. Oh ternyata ini kasusnya ada wanita, anaknya 3 kecil-kecil belum makan, kelaparan. Dia mau mencuri di rumahnya Bahram Al-Majusi, tidak berani. Oh ternyata ini kasusnya lapar. Maka si Bahram ini langsung saya pulang, pergi ke gudang. Saya ambil becak, saya isi Indomie, Supermie, isi beras, ndok bajul. Saya isi minyak goreng.
saya isi gas LPG, saya isi beras, gula, teh, kopi, sembarang kalir saya isi satu becak, lalu saya pancal itu becak dan saya pasrahkan kepada muslimah tersebut. Yumus, ya kan muslimah. Yumus, apa? Ini loh bantuan dari saya. Sampai tidak usah melihat siapa yang membantu. Saya adalah orang kafir al-majusi, tapi saya membantu karena kemanusiaan, bukan karena agama. Ini buat jenengan semua. Sampai pesta pora. Alhamdulillah dibantu oleh seorang yang kafir majusi. Akhirnya ketika mendengar cerita seperti itu, katanya Syekh Abdul bin Mubarak, oh pasti inilah yang menyebabkan kamu mendapat salam khusus dalam mimpi saya dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emangnya ada apa? Saya bermimpi sampai 2 kali. Saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah menitipkan salamnya kepada panjenengan. Gara-gara itulah dia langsung bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam gara-gara mimpi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi jenengan kalau melihat sesuatu seperti ini, cerita seperti ini, ya ojo medit-medit, ojo medit. Lawang orang kafir saja loh mendapatkan hidayah gara-gara sahok loman. As-sakhiyu loman, dermawan. As-sakhiyu qaribu minallah wa qaribu minan nas wa qaribu minal jannah wa baidu minan nar. Orang yang dermawan, orang yang loman, suka memberi, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Makanya kalau jenengan dalam berteman-teman semacam ini, kalau punya teman yang medit, senang apa mboten? Medit, saking meditnya sampai kuait. Itu kalau diambil darahnya tidak berwarna merah, hitam warnanya. Medit itu kalau dibuang ke alas tidak dimakan nyamuk itu. Nyamuk ora doyan karo wong sing medit. Yang selanjutnya al-akwar. Akwar fa huwa syaitanu zina. Dia menggoda supaya terjadinya perzinahan. Wa amma masutun. Masuti. Ada bersama masuti? Wa amma masutun. Masutun ini tugasnya fahwa sahibul ahbar. Dia tugasnya menyebarkan berita-berita hoaks, al-kadhibah yang bohong, berita-berita bohong. Hati-hati kalau jenengan dapat berita di WA, jangan gampang-gampang nge-share sebelum jenengan teliti ini berita betul atau tidak. Kalau sampai itu berita tidak betul, berita bohong, jenengan yang terlanjur menge-share berita tersebut akan kecipratan mendapatkan dosanya. Berita-berita bohong. Yulqiha fi afainas, membuat manusia menjadi gaduh. Ini dikarenakan berita-berita bohong. Dan yang terakhir wa amma dasim. Hadiro dasim. Dasimah. Jenengan kalau dulu senang lihat film di televisi sinetron, ada sinetron yang judulnya Nyai Dasima. Dasinga. Rao Dasima. Mau ganti Dasima jenenge. Ora Dasima wis ta Dasima wae wis ta. Aku ngerti kesel ndang dia mudun ngono lho. Salah sithik dipermasalahne opo. Mbok sing welas ya Pak ya. Ya Pak ya. Dasima ngono lho. Ada sithik ae. Ya wis. Dasima ngasih mambuh karepmu. Wa amma dasimun, dan anak iblis yang menggoda yang bernama Dasimun
Fahuwa sahibul buyut, dia menggoda spesialis di rumah-rumah. Idza dakhala rajulu, dan ketika ada seorang laki yang masuk rumah, al-manzilah, ke dalam rumah, walam yusallim, dia tidak bersalam, tidak assalamualaikum, ala ahlihi, terhadap keluarga yang ada di rumah, wala yadhkur ismallahi ta'ala, dan dia tidak berzikir kepada Allah, au qa'afiha bainahum mana munazaah, maka dia akan digoda oleh dasimun. Di dalam rumah tangganya ada munazaata, apa? Perselisihan. Jadi jenengan kalau punya suami, kalau masuk ke rumah suruh salam. Kalau ada si lelaki masuk ke rumah dia tidak mau bersalam, tidak assalamualaikum, dan dia tidak membaca zikir, tidak bismillahirrahmanirrahim lah atau apa dan zikir-zikir yang lain, dia maka ditututi oleh dasimun. Ditututi oleh dasimun, sehingga di dalam rumah tangganya cekcok, hatta yaqa'at tolak, sehingga terjadi talak, perceraian, wal khuluk, dan gugatan cerai, wal darbu, serta pemukulan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Yaitu ulangnya dasimun itu. Memang dasimun ini spesialis menggoda di dalam rumah tangga. Jadi kalau ada laki-laki yang masuk ke rumah, uluklah salam, bacalah bismillah, supaya di dalam rumah tangganya selawat. Ai inna dasima fi asaril khisam baina zaujaini, dan juga dasima ini adalah membuat percekcokan antara suami istri, yufarriqu bainahuma, sehingga terjadinya perpisahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau ada orang ahli zikir, laki ataupun perempuan ahli zikir, dia masuk rumah baca bismillah, dia mau makan baca bismillah, itu bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Ada sahabat Khalid bin Walid, singahnya Allah, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini selama peperangan dia selamat terus, Bu. Menangan kalau perang. Lalu ada orang sahabat yang membawa racun, namanya racun sekejap mata. Saking kerasnya racun ini, apabila diminum sebelum mata terkejap dia akan mati. Maka diambil oleh Khalid bin Walid, langsung diminum, diglokok. Ternyata gak mati-mati. Lalu ditanya, wahai Khalid, kamu punya amalan apa? Saya tidak mempunyai amalan apa-apa kecuali saya berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Ini loh zikirnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'. Itu jenengan baca ajus tukum. Ajus tukum. Ajus tukum. Jenengan yang ngomong qabil itu jenengan bisa mengamalkan doa ini. Ini untuk keselamatan, tapi jangan dicoba ya, Bu. Terus jenengan mau nyoba minum racun? Jenengan kita perpanjang kontrak, aja pola-pola. Tahu aja. Tas mau perpanjang kontrak, terus aku katanya nyoba ilmu nih Habib. Wah, beli baikon. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Terus diminum. Tumbas baikon. Waalaikumsalam. Catat dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan amalkan apabila jenengan ragu pergi ke suatu tempat lain. Jangan-jangan saya diracun sama tuan rumah umpamanya. Ya kok ragu dilihat kok tuan rumah kok pelerak-pelerok, pelencet-pelencet. Wah, gak yakin saya nih kopinya ini
steril. Baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Insya Allah selamat. Tapi jangan dicoba. Contohnya gimana? Ya tadi itu beli baygon, dibaca. Kalau jenengan yakin seperti keyakinan para nabi, selamat. Tapi kalau tidak begitu yakin, jangan coba. Gun, ini namanya dasimun. Jadi seseorang di dalam rumah tangga bisa cekcok itu memang ada masalah secara alamiah, ada ataupun ada memang permasalahan dari jenis non medis alias godaan setan yang bernama. Jadi kalau jenengan pulang ke Indo, suami jenengan kok tanpa ada angin moro-moro marah-marah terus, langsung mun dasimun sadaromun. Ya. Jenengan pulang ke Indo, loh bojoku kok ndak ada salah kok ngamuk, tiba-tiba ngamuk gitu, mun dasimun sadaromun gitu ya. Memang ada unsur non medisnya. Saya pernah ada kejadian tuh ruqyah masal di Gondang Legi sana, ruqyah masal banyak, ada 200-an. Ternyata ada yang kesurupan. Setelah kesurupan saya tanya, kamu ini disuruh atau dikirim? Si jin menjawab, saya dikirim. Siapa yang mengirim? Dasimun. Ternyata yang mengirim sang mantan. Ya kan? Kenapa kok dikirim? Untuk apa? Kamu di mana di sini? Saya tinggal di rahim. Rahim tahu rahim? Rohim. Cak rohim dulu. Tinggal di rahimnya wani. Saya kan kaget, ngapain kamu di situ? Kamu ngapain di situ? Saya tinggal di rahim. Tugas kamu apa? Saya memakan air dari suami saya. Supaya apa? Supaya saya tidak hamil. Jadi memang seperti tidak bisa punya anak itu memang dari alami diri sendiri, memang dibikin oleh orang lain. Sengaja dikirim, dimasukkan jin di rahim, ketika dia berhubungan sama suaminya, spermanya nggak sampai masuk, dimakan oleh jin yang ada di rahim tersebut. Itulah jahatnya manusia. Dasimun, gimana kabarnya? Dasimun. Atau gangguan di dalam rumah tangga disebabkan dia kurang berzikir kepada Allah. Di suatu kesempatan ada reunian jin gemuk antar setan-setan ya, antar setan-setan ini ketemu. Ada setan gemuk, ada setan kurus. Terus bersalaman, siapa kamu? Saya konco kamu yang dulu. Walah, kamu kok sekarang gemuk itu gimana ceritanya? Apa kamu minum obat gatel? Enggak. Saya gemuk ini saya mendapatkan majikan yang enak. Majikanku ngene sip pokoknya. Katanya setan yang gemuk. Kenapa kok sip? Majikanku itu nggak suka baca bismillah. Jadi kalau majikanku itu makan, aku ikut makan. Jadi majikannya penak, Bu. Mudah-mudahan jenengan mendapatkan majikan yang penak. Amin. Katanya amin karpe. Majikanku penak, katanya setan yang gemuk. Apa penaknya? Kalau majikanku minum, aku ikut minum. Karena majikanku nggak suka baca bismillah. Kalau majikan makan, saya ikut makan. Majikan pakai baju, saya ikut pakai baju. Kalau pas majikan kikuk-kikuk, oh iya, saya ikut di situ gitu. Katanya setan yang tapi dia tidak nyebut alhamdulillah wis uripku penak marem, aku oleh kontrak sing anyar iki majikan ini. Dia balik bertanya, loh kamu kenapa kok kurus? Apakah kamu kena covid? Enggak, aku nggak kena covid. Kebetulan majikanku itu ndak enak, ndak sip majikanku. Kenapa? Dia orang yang ahli zikir. Kalau dia minum, dia baca bismillah, saya nggak bisa ikut minum. Kalau dia makan, dia baca bismillah, saya nggak bisa ikut.
Kalau dia pakai baju, dia pakai baca bismillah, nggak bisa pakai ikut. Kalau dia pulang masuk ke rumah, dia baca bismillah, aku domblong ning teras, nggak bisa ikut masuk ke rumah. Kalau dia wik, dia baca bismillah, aku cuma ngiler ndelok no. Nggak ikut andil. Berarti kalau ada orang yang senang baca bismillah atau berzikir yang lain, minimal kalau mau makan, kalau nggak hafal doa makan, coba ibu-ibu hafal nggak doanya makan? Sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jenengan yang baca doa, saya yang minum. Kalau gitu kan kelihatan kok cukup malang mana. Kelihatan kong? Itulah orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, wa amma walahan fahuwa yuwaswisu fil wudu'i was sholati wal ibadah. Jin anak iblis yang bernama walahan, dia menggoda manusia supaya was-was di dalam bersuci, was-was di dalam berwudu, was-was di dalam sholat, masuk ke kamar mandi, off the cure, selesai, sudah suci, nggak ada apa-apa, keluar dari kamar mandi, mikir kayak masih ada ya, masuk lagi kamar mandi, bersuci lagi, selesai, sudah nggak najis, bersih, keluar dari kamar mandi, kok sih kerasa hangat ya, masuk lagi kamar. Itu adalah gangguan jin walahan, yaitu jin was-was. Atau was-was di dalam wudu, nawait gak iso. Wes sudah wudunya sah, sudah sempurna, kok kayak ada yang kurang ya, wudu lagi dia sampai banyu sak jeding entek. Itu disebabkan jin yang bernama walahan. Atau sholat usolli Allahu Akbar, si makmum ikut sik burung Allahu Akbar. Was-was tidak bisa dijadikan imam. Kalau imamnya was-was, kesian yang di belakang. Allahu Akbar, yang di belakang sudah jadi, ternyata sik gak jadi. Allahu Akbar lagi dan terus. Itulah 9 macam anak-anak iblis. Bukan maksud untuk memperkenalkan, supaya kita tahu siasat buruk daripada iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari godaan setan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan ditambah rezeki yang halal, yang barokah, yang bermanfaat, ditambah ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf, hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurullah tadi gimana dengan apa yang disampaikan Habib. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga tadi uang yang terkumpul 5.268,2. Rupanya masih ada koma 2-nya. Seperti cerita akhir zaman, kita harus mengumpulkan enggak uang lagi tapi koin emas. Jadi ini enggak ketinggalan koin emasnya, ada 20 sen gitu. Jadi terima kasih
uang ini akan kami sampaikan kepada beliau Habib kita agar beliau lain kali bisa datang lagi ke sini dengan membawa sarifanya. Setuju? Ya kan? Jadi mudah-mudahan barokah untuk jenengan sekalian yang telah mengeluarkan sebagian dari rezeki jenengan untuk kami pada acara ini, pada milad yang ke-8, dan semoga pada pertemuan yang akan datang kita dapat mengumpulkan lebih banyak lagi seperti ini, dan kami tidak usah lagi untuk membeli tiket atau antri untuk mendatangkan ulama. Bener kan? Kalau mendatangkan ulama, bayangin satu orang 60, bener kan? Minimal 60 loh, dan itu cuma setengah hari. Kalau mau ikut lagi jadi 120. Hari ini saya nggak ngajak ngitung-ngitungan, tapi berhubung saya itu jebolannya juga dari tukang hitung, jadi saya ngajak hitung-hitungan. Dengan uang segini aja kita sudah bisa duduk di sini, di tempat yang tidak usah terlalu sesel-seselan, ya kan? Di tempat yang nyaman, ber-AC, dan ilmunya tidak kalah mumpunin kan? Daripada yang dibeli tiketnya 60, belum lagi dengan yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan dengan acara pada hari ini yang dimulai dari acara milad yang ke-8,